Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Waktu Senggang Channel. Oke guys, kali ini aku Bagus bakalan kembali menceritakan tentang cerita misteri, legenda ataupun cerita rakyat yang berkembang di masyarakat. Dan hari ini masih tetap di daerah yang sama, yaitu Aceh. Dan ceritanya tentang apa? Tonton terus sampai selesai. Oke Sobat WSC dimanapun berada, cerita ini adalah cerita rakyat atau legenda yang berada di Aceh, tepatnya di Aceh Besar dan di desa Krung Raya yang berbatasan dengan Bukit Lamreh atau desa Lamreh. Nah, cerita ini telah turun-temurun diceritakan oleh orang-orang tua zaman dahulu kepada anak-anak mereka bahwa jangan sampai kelak anak-anak mereka menjadi anak durhaka yang melawan kepada orang tua. Mungkin beberapa sobat WSC sudah mengetahui mengenai cerita ini. Yap, cerita ini adalah tentang anak durhaka, yaitu Ahmad Ramanyang. Cerita Ahmad Ramanyang sendiri hampir sama persis dengan cerita Malin Kundang yang berasal dari Padang. Terkisahlah seorang pemuda dan ibunya yang tinggal di sebuah rumah gubuk yang tidak terlalu bagus. Pemuda ini bernama Ahmad Ramanyang, tapi orang-orang di kampung memanggilnya Ahmad. Ahmad adalah seorang pemuda yang rajin, jujur, tampan, dan berbadan tegap. Dia hidup dengan seorang ibunya yang sudah tua renta, sedangkan ayahnya sudah meninggal sewaktu Ahmad berumur 5 tahun. Kesehariannya Ahmad bekerja sebagai tukang kebun di kebunnya sendiri, dan terkadang ibunya Ahmad, Emak Minah, juga ikut membantu. Rumah Ahmad tidak terlalu jauh dari lautan, di mana di lautan tersebut tempat kapal-kapal besar sering menepi. Kapal-kapal pemilik saudagar kaya yang sudah pasti memiliki harta berlimpah. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, tiba-tiba Ahmad terfikir untuk merubah nasibnya. Hal ini dipicu karena ia sering melihat kapal-kapal yang menyandar di pelabuhan tidak jauh dari rumahnya. Dia ingin sekali merubah nasibnya menjadi orang yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya yang ia cintai. Semakin hari, keinginannya semakin kuat. Ahmad ingin sekali pergi ke negeri seberang untuk mengadu nasib. Dan pada suatu ketika Ahmad berniat untuk menceritakan kepada ibunya perihal keinginannya tersebut. Mak, Ahmad pengen sekali bekerja di negeri seberang. Ahmad ingin sekali merubah nasib kita, Mak, supaya kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik, berkecukupan. Ahmad bukannya tidak bersyukur, Mak, kita diberikan kehidupan seperti ini. Tetapi bukankah
Kita sebagai manusia harus mencari yang lebih baik untuk kehidupan kita. Emaknya Ahmad terkejut mendengar keinginan anaknya tersebut. Kemudian dia berkata, "Ahmad, negeri seberang itu sangat jauh, Nak. Nanti kalau Ahmad pergi, emak siapa yang jaga di sini? Emak sudah tua renta, Ahmad, sudah tidak kuat apa-apa." Kemudian Ahmad menjawab, "Mak, Ahmad nggak akan pergi lama. Ahmad akan segera kembali ketika Ahmad sudah sukses dan menjadi orang yang kaya. Nanti Ahmad akan membawa emak ke negeri seberang dan tinggal di sana." Dalam rasa kegalauan, akhirnya emak Ahmad menyetujui keinginan anaknya. Hari yang dinanti pun tiba. Saatnya Ahmad akan berangkat ke negeri seberang. Mak Minah dan Ahmad berjalan menuju pelabuhan tempat Ahmad akan berangkat ke negeri seberang. Sampai di pelabuhan dan di pinggir kapal, Mak Minah berpesan kepada anaknya, "Ahmad, anakku, kamu setelah tiba di negeri seberang sana dan bekerja di sana, tetaplah menjadi Ahmad yang baik hati, yang jujur dan sopan, dan tetap rendah hati kepada siapapun. Jangan lupa selalu beribadah kepada Allah, karena Dialah sang pemberi rezeki." "Ya, Mak, Ahmad akan selalu mendengar nasihat dari emak. Ahmad tidak akan menjadi orang yang sombong, Mak. Ahmad janji." "Mak, Ahmad nggak akan pergi lama. Ahmad secepatnya akan kembali ke kampung ini, ke tempat Ahmad dilahirkan. Nanti Ahmad akan membawa emak ke negeri seberang dan kita akan hidup lebih baik, Mak." "Baik, anakku, hati-hati kamu di sana." Kemudian Ahmad langsung naik ke kapal dan kapal segera meninggalkan pelabuhan. Hati mak hancur, sedih, dan galau, tapi dia tetap berusaha kuat demi keinginan anaknya tersebut. Sedih sekali ia melihat anaknya jauh dari dirinya setelah bertahun-tahun mereka tidak pernah terpisahkan. Sesampainya Ahmad di negeri seberang, dia bekerja dengan seorang pemilik kapal saudagar kaya raya. Dia menjadi kuli panggul dan juga tukang mengikat tali kapal. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, Ahmad bekerja sangat giat. Dan karena kesopanan, kebaikan, dan keramah tamahannya itu, akhirnya saudagar kaya tersebut menikahkan Ahmad dengan putri satu-satunya. Secara otomatis Ahmad menjadi orang kaya dan dia memiliki kesibukan yang sangat padat. Pekerjaannya sangat banyak setiap hari sehingga ia lupa untuk beribadah. Dia lupa semua nasihat emaknya. Akhirnya tahun berganti tahun hingga sudah terhitung 10 tahun. Suatu hari istri Ahmad menanyakan suatu hal yang tak terduga kepada Ahmad. "Wahai suamiku, apakah kau tidak rindu dengan emakmu di negeri seberang sana? Apakah kau tidak rindu dengan kampung halamanmu tempat kau dilahirkan? Wahai suamiku, dahulu kau pernah berjanji kepadaku untuk membawa aku menemui ibumu dan untuk membawa aku melihat kampung halamanmu yang sangat indah." Awalnya Ahmad terkejut dengan keinginan istrinya tersebut. Dia awalnya menolak dengan keinginan istrinya tersebut. Namun lama-kelamaan hati Ahmad pun luluh dan dia berjanji kepada istrinya untuk segera pergi kembali ke kampung halamannya. Hari itu telah tiba. Saatnya Ahmad dan istrinya pergi ke kampung halaman Ahmad. Sesampai di kampung halaman Ahmad, di desa Krung Raya, Ahmad didatangi oleh orang kampung di sana. Orang kampung di sana terkejut melihat perubahan Ahmad. Dia sudah menjadi pria yang tampan, mempunyai istri yang cantik, sukses, dan mempunyai kapal yang besar. Kedatangan Ahmad ke Krung Raya, ke kampung halamannya, terdengar oleh Mak Minah, sang ibu kandung. Mak Minah sangat senang, bergetar hatinya mendengar berita bahwasanya anaknya telah pulang setelah 10 tahun lamanya.
Kemudian Mak Minah membuatkan makanan kesukaan Ahmad sebelum Mak Minah datang ke pelabuhan. Dengan hati yang sangat senang dan menggebu-gebu, Mak Minah jalan dengan tongkatnya menuju pelabuhan. Dari jauh, walaupun matanya sudah tidak terlalu nampak lagi, dia masih bisa melihat bahwa yang berdiri di pelabuhan bersama orang-orang adalah anaknya, Ahmad Rahmanyang. Dari jauh, Mak Minah memanggil anaknya. Ahmad, 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 ini makmu nak. Ahmad tidak menoleh sedikit pun, seolah ia tidak mendengar panggilan maknya. Kemudian Mak Minah memanggilnya kembali. Mat, Ahmad, ini makmu nak. Lagi, Ahmad seolah-olah tidak mendengar panggilan tersebut. Hingga ia ditegur oleh istrinya. Abang, apakah itu emak abang? Cobalah lihat di sana. Lalu Ahmad menoleh. Dia melihat sesosok wanita tua renta yang hampir tidak mampu lagi berjalan, jalan ke arahnya dengan membawa bungkus makanan. Dia tahu bahwasanya itu adalah emaknya. Namun seketika ia teringat satu hal. Dahulu dia pernah bercerita kepada istri dan orang tua dari istrinya bahwa dia berasal dari keluarga yang kaya raya juga di Kurung Raya. Karena teringat akan hal itu, hati Ahmad menjadi beku. Lalu dia berkata kepada emaknya tersebut, "Wahai orang tua renta, kamu bukan ibu aku. Ibu aku tidak seperti kamu. Ibuku itu adalah orang kaya, bukan kamu yang memakai baju lusuh seperti ini." Terkejut Mak Minah mendengar perkataan anaknya tersebut. "Mat, ini ibumu, Mat. Ibumu yang telah melahirkanmu. Walaupun aku sudah tidak terlalu nampak lagi karena mataku sudah rabun, tapi aku masih mengenalimu, Mat. Aku tahu kamu adalah anakku, darah dagingku." Ahmad pun tidak menghiraukan perkataan maknya. "Ah, aku tahu makku, tapi bukan kamu. Pengawal, seret wanita tua ini jauh dari hadapanku." Langsung pengawal dari Ahmad menyeret Mak Minah ke pinggir hingga jauh dari pandangan Ahmad. Dalam kesedihan yang mendalam, Mak Minah tidak kuasa menahan air matanya yang bercucuran. Kerinduan yang telah ia pendam selama ini berubah menjadi kesedihan yang sangat mendalam. Kemudian Mak Minah berdoa kepada Allah. "Ya Allah, jika benar yang berada di sana itu adalah anakku Ahmad, maka berikanlah keadilan kepadaku ya Allah." Tiba-tiba langit menjadi gelap mendung hitam. Hujan disertai angin bergemuruh jatuh ke kampung Kurung Raya tersebut. Pada saat itu Ahmad bersama pengawalnya tengah beranjak pergi dari pelabuhan Kurung Raya. Beberapa jam kemudian hujan dan gemuruh tersebut akhirnya berhenti. Aneh bin ajaib, tiba-tiba di tengah laut tersebut telah muncul bukit kecil berbentuk kapal. Dan kapal itu diyakinkan adalah kapal milik Ahmad Rahmanyang. Oke guys, demikian cerita tentang Ahmad Rahmanyang, legenda dan cerita rakyat dari Aceh, tepatnya Aceh Besar yang berada di Desa Kurung Raya. Yang cerita ini sudah sangat terkenal oleh orang Aceh, bahkan mungkin Sobat WSC sudah pernah mendengar cerita ini sebelumnya. Sekali lagi aku ingatkan bahwa cerita ini hanyalah legenda atau cerita rakyat. Jadi jika ada kesalahan nama tokoh dan nama tempat, aku minta maaf sebesar-besarnya. Oke, sekian episode story chapter yang kedua ini. Mudah-mudahan Sobat WSC suka dengan cerita ini. Dan apabila ada cerita yang ingin kami ceritakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Oke guys, aku Bagus, pamit.